Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan teman-teman, kami dari kelompok pemrograman visual Universitas Indonesia PGRI semester 6 dengan anggota 8 orang. Isinya ada Adam Putra Amilsa, Siti Setianur Hidayat, Inis Mutiara Putih Kamto, Fatmada Ananta Maharani, Adam Indrawan, Dina Fitriana, dan yang terakhir di sini ada Mutia Dwi Cahyati. Untuk tampilan ini, aplikasi diawali dengan sign up, yang mana sign up ini membuat mekanisme registrasi pengguna baru yang bertujuan untuk menghubungkan aplikasi dengan database untuk penyimpanan data. Untuk lengkapnya boleh diisi, di sini ada full name-nya. Full name-nya Muhammad Latif, emailnya latif123@gmail.com, dan passwordnya 123. Dan berhasil jika sudah memenuhi semuanya, di sign up, lalu kita pergi ke login untuk masuk ke daftar halaman aplikasi. Nah, di sini login merupakan autentifikasi pengguna, yang mana pengguna memasukkan email dan password. Sistem akan memeriksa kecocokan data di database. Jika valid, pengguna diarahkan ke halaman utama. Di sini mari kita coba dengan email yang tadi sign up. Dan dengan passwordnya 123. Dan di sini tampilannya sudah ada, selamat datang Muhammad Latif. Itu saja, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Inis Mutiara Putri Sukamto. Baik, selanjutnya ada di tambah mobil. Di tambah mobil ini kita ada nomor polisi, misalnya kita input M012. Selanjutnya merek mobilnya itu Toyota. Dan tipe mobilnya Innova Zenix. Tahun produksi mobil tersebut 2024. Harga sewa mobilnya 500.000. Statusnya masih tersedia karena ini kita baru nginput ya. Selanjutnya ada button save, itu untuk menyimpan data. Jika dipencet, maka tampilan akan ditunjukkan data berhasil disimpan. Selanjutnya ada button edit. Misalnya kita pilih tadi yang M012. Di editnya misalnya tahun produksinya 2025. Lalu kita klik edit. Sama tampilannya data berhasil disimpan dan langsung berubah di 2025 yang tadinya 2024. Selanjutnya ada button delete, misalnya kita ke M004. Jika diklik, dan kita akan hapus data ini.
data berhasil dihapus. Selanjutnya ada button clear. Semisal kita sudah menginput M012 tadi, dipencet lagi dan di clear, maka dari 0 lagi atau kosong lagi, lanjut ke kata kunci pencarian. Misalnya kata kunci pencariannya Toyota. Langsung di search dan keluar tampilan mobil yang bertipe Toyota semua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina Fitriana. Jadi di sini kita ke tambah supir. Nah, di sini ada ID supir. Kita pakai yang S004. Nama supirnya misalnya Lukman. Jadi ada tanggal lahirnya, diklik. Misalnya kita pencet yang tahunnya tahun 2019 deh. Bulannya Agustus. Tanggalnya tanggal 10. Nah, habis itu kita pencetin nomor teleponnya 08 12 5323. Alamatnya Jalan Sagu, RT 5 RW 4. Terus habis itu kita ke harga sewa. Harga sewanya itu 300.000. Nah, ini kan ada button save. Kita pencet. Data berhasil disimpan. Habis itu di sini ada button edit. Nah, nanti kan semuanya keluar nih. Nama supirnya, tanggal lahir, nomor telepon. Terus habis itu ada button editnya. Kita pencet yang Lukman, yang S004. Habis itu ada button edit. Editnya yang mana, Nak? Yang itu yang sebelah kanan. Enggak, maksud gue yang mau diedit apa itu tadi gue cuman ngisi yang tadi Oh, doang. misalnya mau yang diedit itu alamatnya. Misalnya jadi kayak Jalan Sawit, RT, ya gitu. Habis itu kita pencet edit. Nah, datanya berhasil disimpan. Kan udah keganti tuh jadinya. Terus habis itu kita pencet button delete. Misalnya kita mau ganti nomor telepon. Kita pencet, habis itu yes.
kan udah kehapus. Habis itu kalau kita mau clear, kita pencet lagi. Habis itu pencet button delete, semuanya balik lagi ke setelan awal. Terus di sini ada kata kunci pencarian. Kita cari pakai ID supir, misalnya S001. Habis itu kita cari. Nanti keluar ID supirnya, nama supir, tanggal lahir, nomor telepon, sama alamatnya, sama harga sewanya juga. Udah, habis itu dilanjutkan oleh Fikri Prasetyo. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara tambah customer. Pertama kita isi nick, contoh 3174999. Kemudian nama Fikri. Alamatnya Jalan Ciracas. Untuk nomor teleponnya 08123445. Untuk email fikri@gmail.com. Kemudian kita klik save. Data berhasil disimpan dan akan muncul di tabel bawah. Tuh, ada nama Fikri. Kemudian jika kita ingin edit tadi di Fikri, misalnya salah memasukkan nomor telepon, misalnya 08123456. Kemudian kita klik edit, data berhasil disimpan. Jika kita ingin menghapus data customer yang di tabel, contoh nama Rajib, kemudian kita klik delete dan muncul hapus dan data berhasil dihapus. Ya, di tabel hilang. Terus jika kita sudah mengisi misalnya nama Ines, tapi ternyata nggak jadi sewa, kita bisa klik clear dan semua yang sudah diisi hilang semua. Kemudian untuk pencarian kita bisa menggunakan nick, contohnya 3174999. Kemudian diklik cari. Ya, di situ nanti ada muncul data yang sudah kita cari. Nanti kita sesuaikan dengan nick customer. Kemudian akan dilanjut oleh Adam Putra. Ya, selanjutnya di sini kita akan jelaskan tampilan pinjam mobil. Nah, yang pertama di sini ada nomor transaksi yang otomatis sudah terisi karena kita sudah transaksi selama 7 kali. Jadi di sini isinya TR008. Nah, di sini ada tanggalnya yang juga sudah otomatis sesuai tanggal yang sudah kita input. Nah, di sini ada data customer. Nah, kita masukkan nick yang kita cari yaitu 3174999. Di sini kita klik cari, nanti akan otomatis sudah terisi. Nah, selanjutnya akan ada data mobil. Ini kita coba dengan M011. Kita cari. Kita cari, tidak ada. Nah, jadi kita ganti dengan M004.
kosongnya 3 kali, 004. Udah. Kan sesuai dengan M001. Nah, di sini tersedia. Nah, selanjutnya kita tanggal peminjamannya. Di sini kita pinjam tanggal 1 Juli 2025. Nah, tanggal pengembaliannya kita mau nyewa selama 5 hari, jadi sampai tanggal 5 Juli 2025. Nah, di sini kita mau pakai supir atau tidak. Jika iya, kita masukkan iya. Nah, kita ID supirnya mau pilih siapa? Kita pilih S001. Nah, sini ada nama Bapak Supri dengan harga 300.000. Nah, jadi kita hitung totalnya berapa. Nah, totalnya adalah 400.000. Jadi kita klik save untuk menyimpan datanya. Nah, ada tampilan berhasil disimpan. Oke, di sini kita akan coba button clear dengan mengisi data mobil itu M001. Klik cari dulu. Nah, setelah itu kita klik button clear. Nah, nantinya akan kosong. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh Fatmada Ananta. Sini saya menjelaskan button print-nya dulu. Setelah kita isi data peminjaman mobil, kita akan mencoba button print-nya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dua pilihan. Kita akan mau antara satu itu adalah laporan peminjaman, satu lagi itu kita akan mencetak kwitansi. Kalau untuk laporan, pertama kita pilih laporan peminjaman dulu. Laporan peminjaman ini kita pakai parameter tanggal. Jadi kita bisa memilih antara bulan atau tahun atau dari tanggal kita juga bisa. Kalau untuk sekarang kita coba tanggal hari ini aja untuk memeriksa apakah laporannya masuk atau belum ke report. Setelah itu kita pencet cetak, nanti akan nongol data peminjaman mobil yang tadi kita sudah isi dengan nomor transaksi segini dan semuanya, serta ini tanggal yang tadi kita pilih dari tanggal 9 sampai tanggal 9. Laporannya seperti ini. Lalu untuk pilihan yang kedua, misalkan kita mau cetak kwitansi, misalkan kita mau mencetak kwitansi nomor transaksi yang tadi, maka akan muncul semua datanya kwitansi peminjaman mobil dari nomor transaksi, tanggal yang tadi datanya dibuat, lalu bukti pembayaran. Bentuk kwitansinya seperti ini. Lalu lanjut, button pengembalian akan dijelaskan oleh Fatmada Ananta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang button pengembalian mobil. Dimana di sini ada ID pengembaliannya itu sudah otomatis, yaitu PG0011, dan nomor transaksinya itu kita ambil dari nomor transaksi sebelumnya, yaitu TR008. Lalu kita cari dan nama customer, nomor polisi, tanggal pengembalian, dan tanggal peminjaman itu juga otomatis. Dan tanggal dikembalikannya itu adalah tanggal sekarang, jadi customer itu terkena denda sebesar berapa itu? 2.200.000 ya? 2 juta.
Ya, customer terkena denda 2.200.000 karena telat mengembalikan mobil. Keterangannya kita isi aja strip. Lalu kita klik kembalikan mobil. Dan mobil sudah otomatis dikembalikan. Di button tambah mobil tadi juga sudah tersedia mobilnya kembali. Oke, selanjutnya ada button print yang akan dijelaskan oleh Mutia. Baik, di data pengembalian mobil ini kita mempunyai button print juga. Di sini kita juga ada dua pilihan, laporan pengembalian sama kwitansinya. Kalau kita pilih pertama, lalu misalkan kita pilih di bulan ini, misalkan tanggal 1 sampai tanggal 31, lalu kita cetak, akan menghasilkan data laporan pengembalian di bulan ini, di bulan Juli. Lalu kita pilih yang kedua untuk cetak kwitansi. Misalkan kita masukin ID pengembalian yang tadi, PG 01111, maka akan muncul kwitansi pengembalian mobil yang tadi sudah dimasukkan oleh Fatmadananta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adam Indrawan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang servis mobil, form servis mobil. Ya, jadi di sini form servis mobil. Ya, jadi di sini ada form service. Di situ ada ID service yang sudah terisi otomatis, dan di situ ada nomor polisi yang akan kita isi dengan M001. Ya, di situ ada button cari dan ya dipencet. Dan di situ langsung ada merek mobilnya. Dan setelah itu tanggal servisnya kita akan menjadwalkan servisnya di tanggal 10. Ya, jadi di sini ada jenis-jenis servisnya, yaitu ada ganti oli, kampas rem, dan tune up. Ya, setelah dicek mobilnya ternyata ganti oli saja. Dan biaya pengeluarannya itu 200.000. Ya, setelah itu kita pencet button save. Ya, berhasil disimpan di table dan di database. Nah, setelah itu ada button delete, yang mana kita akan menghapus tabel yang ada di situ. Contohnya M001 yang itu ya. Ya, di delete. Ya. Dan setelah di delete sudah tidak ada di tabelnya. Nah, dan di situ ada tombol edit yang mana kita bisa edit. Contohnya yang M001 ID service S008. Ya, jadi setelah dicek lagi ternyata harganya ternyata servisnya ada tambahan, yaitu kampas rem. Jadi harganya 400.000. Ya, kita pencet tombol editnya. Ya, sudah diubah dan di table sudah terubah datanya. Ganti oli dan kampas rem seharga 400.000. Ya, di sini ada clear yang mana
kita bisa mengkosongkan form itu. Contohnya yang M005, yaitu setelah kita pencet atau button clear, itu akan kosong formnya. Dan di sini ada kata kunci pencarian. Kita bisa mencarinya dengan nomor polisi, yaitu M001 yang akan kita cek. Ya, setelah dipencet cari, akan muncul nomor polisinya M001. Ya, untuk button print-nya akan dijelaskan oleh Mutia. Oke, untuk button print-nya kalau di form service ini kita hanya menyiapkan laporan service berdasarkan parameter tanggal. Misalkan kita pilih mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 10. Lalu kita print, maka di sini akan muncul dari tanggal 8, 10, sama 9 berdasarkan parameter yang tadi kita sudah masukkan. Laporannya seperti ini. Lalu setelah semua form keisi, kita akan lanjut ke button selanjutnya, yaitu akan dijelaskan oleh Fikri. Kemudian button about atau tentang rental kami. Di situ terdapat deskripsi dari rental kami, yaitu rental mobil Dutrans. Kemudian terdapat beberapa keunggulan dari rental kami. Dan terdapat slogan juga, rental mobil Dutrans, teman perjalanan Anda yang handal dan terpercaya. Kemudian dilanjut oleh Fatmada Ananta. Baik, yang terakhir ada button exit, di mana ketika kita menekan tombol exit, semua program sudah selesai dijalankan. Baik, mungkin cukup presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.